Sama kita bikin fakta integritas, kalau nipu rakyat, hukuman mati. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Mengenakan rompi khas tahanan KPK, Noel berjalan menuruni anak tangga bersama 10 tersangka lainnya. Dengan tangan terborgol, Noel digiring menuju ruang konferensi pers KPK untuk disampaikan konstruksi perkara yang menjeratnya. Noel terlihat menangis, ia juga sempat mengusap kedua matanya. Setelah itu, Noel terlihat tersenyum seraya mengepalkan tangannya yang sudah terborgol ke atas. Status hukum Noel dan 10 pihak lainnya sudah ditetapkan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam pasca OTT. Hal ini sekaligus membantah tuduhan penetapan tersangka melewati batas waktu. OTT tersebut melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta dengan mengamankan 22 kendaraan mewah yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025. KPK mengungkap fakta dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Buruh atau pekerja yang seharusnya membayar biaya sertifikasi hanya Rp275.000 dipaksa mengeluarkan Rp6 juta. Ketua KPK Setio Budianto menyebut modus digunakan tersangka dalam kasus ini adalah memperlambat, mempersulit, bahkan tidak memproses pengajuan sertifikasi K3. Biaya sertifikasi K3 sebesar Rp6 juta dipatok para tersangka 2 kali lipat dari gaji buruh. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. Sementara itu, 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari Noel dari 22 kendaraan yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan. Selain motor, Setio menyebut Noel mendapatkan uang miliaran rupiah. Menurut Setio, uang yang masuk ke kantong Noel berpindah tangan pada tahun 2024. Uang itu berasal dari 80 perusahaan di bidang PJK3. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. Immanuel Ebenezer alias Noel keberatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengkategorikan kasusnya sebagai suap. Noel juga membantah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bantahan itu disebut diperlukan untuk meluruskan narasi yang sudah terbangun. Ayo, Pak, ngomong, Bang.
Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Bang Noel merasa dijebak, Bang. Bang merasa dijebak nggak, Bang? Bang Noel merasa dijebak nggak? Ya enggak, terima kasih.